Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Februari 2023 bersama Bapak Renold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, berkah dalem. Kembali saya Renold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Kembali saya di kawasan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo yang sungguh indah ini. Kalau rekan-rekan ngikuti Fresh Juice melalui YouTube akan terlihat ini ya, keindahannya tempat ini, benar-benar segar, benar-benar fresh. Maka hari ini kita akan dengarkan, simak bersama Injil yang membuat iman kita fresh, bangkit lagi. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Saya mau mengajak untuk meng-highlight sesuatu saja, yaitu 2 kata, service excellence. Kesempurnaan pelayanan. Bicara soal kesempurnaan, itu berarti di atas harapan kita. Hari ini Tuhan mengajarkan pada kita untuk bisa, untuk rela, untuk mau memberikan pelayanan yang jauh mengatasi kebiasaan, jauh melebihi harapan orang yang kita layani. Itulah trendsetter. Tuhan hadir di dunia ini menjadi trendsetter, bukan follower. Maka kita sebaiknya juga menjadi trendsetter, membuat suatu gebrakan baru di dalam pelayanan, supaya kita ini tidak melulu melakukan pelayanan yang biasa-biasa saja, apalagi pelayanan yang penuh keterpaksaan, pelayanan yang hanya pencitraan, pelayanan yang hanya kebiasaan tanpa makna. Tetapi
pelayanan yang sungguh-sungguh dari hati akan menimbulkan buah-buah yang excellent, buah-buah yang prima, melebihi harapan orang yang kita layani. Di kantor kami, PT Nawa Data Solution itu kami memberikan banyak sekali training, ada soft skill, ada hard skill. Dan salah satu materi training yang saya berikan adalah service excellence, kesempurnaan pelayanan. Bicara soal kesempurnaan dibutuhkan pengorbanan. Bicara soal pengorbanan dibutuhkan kerelaan. Bicara soal kerelaan dibutuhkan kerendahan hati untuk mau menjadi Yesus sendiri, menjadi seperti Yesus sendiri. Yesus di dunia ini tidak untuk dilayani. Dia raja loh. Seharusnya kalau kita berpikir secara manusia, raja itu kan disubyo-subyo kalau bahasa Jawanya. Disembah-sembah terus, dilayani terus, dipenuhi semua kebutuhannya terus, duduk di singgasana, ongkang-ongkang kaki dan seterusnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Malah belusukan ke kampung-kampung, melayani orang-orang yang membutuhkan. Contoh, ada orang menyakiti kita, lalu orang itu sedang kesulitan hidupnya, ekonominya sedang morat-marit dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya follower, mengikuti keinginan dunia ini, yang kita lakukan adalah ogah berkomunikasi dengan dia, nggak mau. Saya masih dendam atas apa yang dia perbuat. Saya tidak mau bantu. Tetapi kalau kita jadi trendsetter, pendobrak, perintis, memulai sesuatu yang tidak ada di dunia ini, lalu kita ciptakan itu demi kebaikan, maka itulah service excellent. Kita mengampuninya, kita memberikan dia bantuan melebihi, bahkan melebihi yang dia perlukan. Saudari dan saudara, saya punya ketua lingkungan di lingkungan Renya Rosari ini. Saya nggak habis pikir melihat beliau. Beliau itu kerja di rumah sakit Panti Rapih. Udah kerja jadi ketua RW. Wah, apa nggak repot itu? Saya nggak bisa bayangkan. Udah jadi ketua RW, jadi ketua lingkungan. Udah jadi ketua lingkungan, ketambahan jadi katekis. Saya tidak habis pikir bagaimana dia membagi waktu dan kapan dia di rumah. Tetapi panggilan untuk melayani sesama demi kemuliaan Tuhan, itu saya lihat ada padanya. Saudari dan saudara, saya juga punya teman. Teman saya itu banyak memberi piutang, artinya banyak orang berhutang padanya, karena terlalu baik orangnya. Dan ketika banyak orang berhutang padanya, apa yang dia lakukan? Apakah dia menagih-nagih? Tidak. Tetapi ketika ada orang mau melunasi hutangnya, dan dia melihat keadaan orang itu sedang tidak bagus, morat-marit ekonominya gitu, apa yang dia lakukan? Kamu hutang 5 juta ya? Iya mas. Oke, hutangmu saya potong 3 juta. Saya juga sedang butuh duit, tapi nggak apa-apa. 3 juta saya anggap untuk kamu, saya ikhlas. 2 juta kembalikan. Yang bener mas, serius nih mas. Serius. Sesama kita itu surprise, happy, bahagia. Tidak menyangka kita memberikan jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan, yang dia harapkan. Jangan seperti Mbah Kemo. Mbah Kemo suatu hari istrinya itu bercerita pada Mbah Kemo. Istrinya tuh mimpi. Mas, aku itu mimpi mas, semalam itu kamu memberikan kado kalung emas. Oh, memberikan kado kalung emas? Iya mas. Kira-kira apa artinya ya mas ya? Dengan penuh harap istrinya dengan mata berbinar-binar ya melihat ke arah Mbah Kemo. Lalu Mbah Kemo hanya berkomentar begini. Ya,
nanti ya aku kerja dulu, ke sawah dulu aku ya, macul dulu aku. Nanti kamu akan tahu sore pada saat aku pulang, kamu akan tahu apa arti mimpi itu. Wah, makasih Mas. Oke, nanti saya tunggu Mas ya. Kamu pulang saya buatkan kopi yang enak dan sebagainya. Alah, nggak usah. Pokoknya nanti sore ya, kamu akan tahu rahasianya arti mimpi kamu itu. Ya, bye-bye. Mbah Kemo pergi ke sawah. Lalu begitu sorenya Mbah Kemo pulang, Mbah Kemo membawakan sesuatu untuk istrinya. Bingkisan dengan mata berbinar-binar pula, excited ya, istrinya membuka itu segera. Makasih ya Mas, kamu baik banget, kamu suami yang paling ganteng di dunia. Walaupun kamu sudah peot tapi kamu sungguh paling ganteng di dunia bagiku. Alah, lebay. Buka aja. Buka. Loh, Mas. Apa ini Mas? Loh, kok bukan kalung? Kalung apa? Kamu kan tadi pagi nanya. Ya, apa arti mimpi kamu itu? Lah saya belikan itu tadi di toko buku, saya mampir toko buku. Saya belikan buku arti mimpi. Ada di halaman 15 mimpi dapat kalung emas itu artinya apa? Walah Mas. Para sahabat, pasti kita lebih baik daripada Mbah Kemo. Mari, mulai detik ini kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent, bintang 5. Bukan follower yang mengikuti keinginan dunia ini, tapi trendsetter, pendobrak, perintis, membuat budaya baru, yaitu budaya excellent, memberikan pelayanan yang prima pada orang lain, jauh melebihi harapan orang itu. Bukan memenuhi harapannya, tapi bukan hanya sekedar itu, tapi melebihi harapan dari sesama kita. Dalam kasih, dalam nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Februari 2023. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.